Hello, welcome di G-Scopes. Nama gue Rio Lewins. Hari ini bersama gue udah ada 7 buku yang paling menginspirasi hidup gue dan bisa lu baca pada saat karantina ini. Let's go. Oke teman-teman, dan inilah 7 buku yang paling menginspirasi gue. Nah, bagi yang penasaran buku apa aja yang udah pernah gue baca selain ini 7, pokoknya lihat daerah sini lah ya, dimanapun itu atau nggak di description. Nah, itu buku-buku yang gue udah pernah baca. Tapi gue bukan bilang ini buku itu bagus, buku yang lain itu jelek. Maksud gue itu ini tuh yang paling relevan dan menurut gue paling menginspirasi hidup gue, ya kan. Tapi sebelumnya, kenapa kita harus baca buku? Yang pertama, karena menurut gue apalagi di masa karantina saat ini ya, nggak ada yang bisa kita lakuin lagi gitu selain di rumah, ya kan. Selain paling main game dan segala macem. Tapi ya cobalah baca buku. Bagi yang nggak tahu mau mulai dari mana, ini 7 buku bisa menjadi starting point yang bagus ya. Anyway, cara baca buku yang cepet juga sekilas aja gue kasih tahu. Paling satu buku itu cuma ada 15 chapter paling ya, atau enggak berapa chapter lah, kita ambil chapternya. Nah, cara bacanya itu ya kalau gue per hari 1 chapter aja cukup. Per hari 1 chapter paling 10 halaman. 10 chapter ya 10 hari, 15 hari, setengah bulan, bisa lah seharusnya ya kan. Oke, tanpa basa-basi langsung kita masuk ke buku pertama, yaitu Never Split the Difference dari Chris Voss. Kenapa buku ini bagus menurut gue? Karena ini mengajarkan gue tentang negosiasi. Nah, negosiasi ini banyak caranya lah. Ada banyak caranya, di dalam sini tuh komplit banget pokoknya. Terus ini tuh ditulis langsung sama si Chris Voss. Chris Voss ini siapa? Dia itu former FBI atau CIA gitu, gue lupa. Jadi itu bekerja tuh dalam divisi negosiasi langsung sama teroris gitu. Jadi kayak kalau pada nonton Money Heist itu, dia yang jadi siapa namanya, Lisbon ya, dia yang jadi Lisbon atau Sierra ya namanya, atau siapa gitu, gue lupa. Dan pas gue baca buku ini men, gue nonton Money Heist kan, jadi tuh kayak ada yang bisa gue petik gitu, kayak apa yang dia ngomong tuh bener gitu. Walaupun Money Heist juga film sih, cuman kan pasti mereka berusaha mencontohkan yang asli. Jadi begitulah, ini tuh bagus banget, jadi recommended banget. Gue rate buku ini di 9 karena banyak cerita inspiratifnya juga. Jadi selain dia kasih tahu caranya, dia banyak cerita inspiratif. Itu yang pertama. Satu side, yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Gue yakin ini di dunia udah banyak banget yang baca. Udah mungkin kalau lu emang suka baca buku, udah banyak banget yang rekomendasi nemu ini buku. Ya tau lah kenapa gitu kan. Karena si orang kaya ini, si Robert Kiyosaki ini mengajarkan gimana caranya kita bisa memanage duit kita dengan baik gitu, financially. Jadi sesimpel mungkin kalau mau gue bilang sih, buku ini bercerita tentang bagaimana kita harus menjaga aset kita dan liability kita tuh, maksudnya kayak seminim mungkin lah. Kayak mungkin kita punya gaji bertambah, punya penghasilan bertambah, tapi gimana cara manage-nya? Oke, this book is a very good book about financial, dan ini very practical juga. Jadi bisa langsung lu baca, langsung bisa lu praktekin, gue jamin. This maybe 10 out of 10, very good book. Next one, this is small book, bisa lihat ya, tipis. The Deep judulnya. The Deep by Seth Godin. Seth Godin ini master banget dalam hal branding ya. Dan dia tulis buku ini cuman 80 halaman ya kayaknya. Iya, 80 halaman bukunya. Deep, a little book teaches you when to quit and when to stick. Oh, bagus banget itu ya. Jadi ini buku tuh pendek, jujur aja cuman kayak hal yang gue dapetin cuman kayak ada 3, 4, paling maksimal 5. Tapi bagus banget ini, jadi kayak mengajarkan lu kalau lu mau memulai sesuatu tuh lu harus mikir dulu ke depannya gitu. Either to start atau enggak. Nah, dan buku ini tuh benar-benar membuat gue ya, yang bisa gue aplikasikan ke keseharian gue ini adalah dimana kayak setiap kali gue mau memulai sesuatu yang baru gitu. Dan kayak misalnya, gue mau kerjain ini deh. Gue harus pikir dulu, apakah gue bisa jadi yang terbaik atau enggak, dan kenapa gitu. Nah, buku ini tuh benar-benar bagus bagi orang yang mau memulai mengerjakan sesuatu. Cakep banget. Oke. Next adalah buku tarik Quiet. Gue tau ini putih doang kelihatannya kan, gak kelihatan apapun teman-teman. Blank, gak lah ada isinya teman-teman ya kan. Jadi Quiet ini bagus banget bukunya ya. Ini tuh buku tentang introvert sebenarnya. Ini tuh buku yang mengajarkan tentang introvert. Jadi kayak dia jelasin tentang ada orang introvert gitu. Apa the power of introverts in a world that can't stop talking. Bagus banget intinya. Jadi itu mengajarkan terkadang orang-orang pinter itu lebih banyak tuh yang diem gitu. Sebenarnya memang sih ya, tapi kan pokoknya baca deh, gue susah jelasin ya. Intinya ini tuh bagus banget tentang introvert, dan lu
dan lu mungkin yang suka sendiri di rumah, yang mendapatkan ketenangan dalam kesendirian, kalau lu baca ini lu pasti termotivasi banget. Oke, karena dia benar-benar bagus lah. Susan Kim. Oke, gue rate buku ini mungkin 8,5 kali sampai 9. Very good book. Next is this. Oh, ini buku sejuta umat ya teman-teman ya. Sejuta umat. Tapi bagi yang belum baca, gue kasih tahu bukunya memang bagus. Ini bagus bagi lu semua yang suka feel insecure gitu, nggak jelas ya kan. Kayak aduh gue minder atau apa, atau kayak gimana ya kalau orang pikir gue begini, misalnya gue lakukan sesuatu gitu. Gimana ya kalau orang mikir gue begini, gimana ya kalau orang mikir gue begini. This is the book, bro. This is the book that you should be reading. Oke? The Subtle Art. Kayak gue udah gak usah jelasin lah ini tentang, maksudnya tentang apa ya. Pasti pada banyak juga lihat di internet dan ini bener bagus. Ya, lumayan lah. Cerita-ceritanya juga menarik. For me personally, 8,5. Next. Oke, ini adalah buku tentang bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana cara bekerja hanya dalam 4 jam per minggu gitu, bayangin, ya kan? Bisa nggak kerja 4 jam per minggu dan dapat duit jadi milioner kayak si Timothy Ferriss ini? Ini orang kaya btw, Timothy Ferriss. Jadi dia ngajarin cara, ya lu bisa cuma kerja 4 jam tapi lu bisa dapat duit banyak. Nah, memang gue tahu buku ini tuh nggak bisa diaplikasiin semuanya gitu. Karena beberapa tuh cuman dia yang bisa, gue merasa ya kan. Tapi ini benar-benar bagus dalam beberapa hal tuh, ada beberapa hal yang bisa lo ambil dan itu benar-benar meningkatkan efisiensi pekerjaan lo gitu. Benar-benar bagus intinya. Walaupun agak tebel ya teman-teman ya, cuman ya bisa dibaca mungkin sebulan satu buku ini. It's very good book. Oke, Escape the 9 to 5, Live Anywhere and Join the New Rich. Oke, jadi ini menceritakan tentang the new rich ini loh. Dia menjelaskan cara menjadi new rich. Okay. Nice. Dan yang terakhir, personally buku ini sangat menginspirasi gue. Buku adalah Phil Knight Shoe Dog. Okay. Phil Knight ini pencipta Nike. Waduh, ini pokoknya cerita. Abis gue baca buku ini, gue jadi mengerti gitu. Kenapa Nike sekarang bisa sangat sukses dan mahal ya. Brand value-nya mahal. Bahkan one of the best gitu, one of the most expensive gitu kan. Kayaknya nomor 1 deh setahu gue ya, Nike itu. Men, centangnya itu mahal banget men. Setelah gue baca, gue mengerti perjuangan dia, bagaimana cara dia membangun Nike, dan hal-hal apa aja yang dilakuin, bahkan yang bisa dikatakan orang curang gitu, hal-hal curang gitu. Ya bisa dilihatnya dari bukunya itu, dia menjelaskan tentang kayak ada ini. Kayak dia mungkin nggak kelihatan ya, cuman ini tuh per tahun gitu. Jadi 1970 dia ngapain aja, 68 dia ngapain aja, pokoknya ya it's a very good book gitu. Very good book, very recommended. Personally kalau lu pada cuman mau baca itu cuman buat have fun, cuman buat maksudnya kayak relief stress lah, gue pengen relief stress, pengen baca sesuatu yang menarik. Kayak gue nggak pengen belajar kayak buku-buku tadi gitu loh. Kayak ini kan harus ada caranya untuk bisa ini, kayak lu harus beresin email lu atau apa gitu. Lu nggak mau yang begini, mau yang enjoy aja, santuy. Ini buku santuy dan sabi banget, isinya benar-benar menginspirasi gue gitu. Bagaimana cara dia bisa mengenakan Adidas. Gak heran sih, si Phil Knight ini benar-benar inspirasi banget lah, inspiratif. Oke, itu aja bukunya, 7 buku. Tapi ada satu lagi men. Anak-anak muda zaman sekarang gue tahu ya kan, pasti pengen bangun usaha, pengen banyak duit ya kan. Sama gue juga pengen banyak duit, cuma kan gak tahu gimana caranya. Orang pada mikir kayak, aduh gimana ya cara bisa jadi Tokopedia, cara bisa jadi the next Gojek. Oke? Gue ada satu buku yang sangat bisa lu baca, yaitu $100 Startup. Awalnya gue baca buku ini men, ini apaan sih isinya? Kan kayak bener-bener kayak sesuatu yang aneh menurut gue gitu loh. Aneh dalam artian kayak gak segampang ini gitu loh buat bisnis gitu loh. Gue juga belum coba sih mengaplikasikannya ke kehidupan gue. Cuman gue akan coba guys dengan buku ini. Nah buku ini tuh bener-bener menjelaskan tentang berbagai macam bisnis di dunia ini yang udah ada, yang cuma butuh $100 untuk mulai gitu loh. Jadi lu nggak butuh untuk pikir, oh gue mau cari investor miliar triliun gitu kan. Nggak, lu cuma butuh $100. Yang berarti sekarang cuma ya 1,5 juta mungkin atau berapapun itulah. Pokoknya semurah itu guys. Oke, jadi itu banyak
practical things to do-nya juga kalau lu mau lakuin ini, practical things-nya banyak banget dan dia jelasin juga bagaimana caranya lu bisa jadi orang-orang seperti yang diceritakan di dalam buku ini. Oke, keren banget kan teman-teman, dan itulah 7 buku gue ya teman-teman. Ini 7 buku gue, sorry berantakan. Ya sudah lah ya, pokoknya ini 7 buku gue. Very good book, dan bagi yang mau, dan gue tahu dan mengerti, gak semua orang tuh bisa baca buku kayak gue gitu. Ya jujur aja gue juga bukan orang yang suka baca buku awalnya, karena gue memaksakan diri gue baca buku, makanya jadi keterusan aja gitu tiba-tiba. Nah, gak semua orang tuh bisa by reading, kebanyakan orang juga bisa audible atau nggak ngelihat. Jadi bagi yang pengen gue review buku-buku ini, tolong komen, subscribe, share, dan like video ini ya guys. Gue akan buat review tentang buku-buku ini. Tinggal bilang yang mana dulu yang kalian mau, atau enggak yang paling ntar yang gue baca lagi ulang yang mana duluan gitu. Oke teman-teman, begitulah. See you. Udah mantap belum?